warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Ayu Zafira. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus atau disebut juga dengan SNP khusus. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu perpustakaan. Perpustakaan ialah sebuah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam. Pengelolaannya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Tetapi dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan untuk mengakses ke map, ke mikrofilm, ke microfiche, tape audio, CD, dan lain-lain. Manfaat perpustakaan yaitu sebagai sumber informasi. Perpustakaan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai bentuk. Dan yang kedua, sebagai sumber pembelajaran. Perpustakaan menyediakan sumber-sumber belajar dan materi pembelajaran yang mampu untuk menunjang proses belajar. 3. Sebagai tempat rekreasi. Perpustakaan dapat menjadi tempat yang nyaman dan kondusif untuk menerima informasi yang dicari atau dikaji. Yang keempat, sebagai media pelestarian kebudayaan. Perpustakaan dapat digunakan sebagai media untuk melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang kelima, sebagai koleksi spesial perpustakaan dan memamerkan koleksi spesial seperti buku-buku langka, arsip, atau karya seni. Sebagai peningkatan wawasan, perpustakaan dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Dan yang keenam, ada meningkatkan minat membaca. Perpustakaan dapat digunakan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca. Dan yang ketujuh, ada penguasaan teknik membaca. Perpustakaan dapat digunakan untuk meningkatkan minat untuk mengasah teknik membaca contohnya seperti teknik scanning dan skimming. Jenis-jenis perpustakaan yaitu yang pertama ada perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan daerah, dan perpustakaan digital. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ialah suatu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah atau swasta atau perusahaan yang mempunyai visi dan misi tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya, baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan. Informasi bahan pustaka dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan maupun sumber daya manusianya. Definisi perpustakaan khusus ada dari beberapa pendapat ahli, yaitu yang pertama ada pendapat Bapak Sulistyo Basuki. Menurut Bapak Sulistyo Basuki, perpustakaan khusus merupakan perpustakaan dari sebuah departemen, lembaga negara, lembaga penulisan, organisasi massa, militer, industri, maupun perusahaan swasta yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masing-masing perorganisasi. Yang kedua dari Pak Nur Cahyono, perpustakaan yang khusus untuk pemustaka tertentu dengan ruang lingkup subjek khusus dan spesifik sesuai dengan yang menjadi sasarannya. Dan yang ketiga ada pendapat dari Bapak Sudipjo. Menurut Bapak Sudipjo, perpustakaan ini merupakan salah satu jenis perpustakaan yang sengaja didirikan dan dibuat oleh lembaga pemerintah maupun swasta atau perusahaan yang mempunyai misi tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan lingkungannya. Tujuan perpustakaan khusus yang pertama untuk menciptakan dan membudayakan kebiasaan membaca.
Kedua, memberikan layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan pemustaka. Yang keempat, menjadi pusat dan sumber informasi bagi pemustaka. Yang kelima, mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca. Dan yang keenam, membimbing pemustaka untuk memanfaatkan bahan pustaka secara tepat. Yang ketujuh, memupuk minat dan bakat. Yang kedelapan, menumbuh apresiasi terhadap pengalaman imajinatif. Setelah saya menjelaskan tentang perpustakaan khusus, kali ini saya akan menjelaskan tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus atau SNP Perpustakaan Khusus. Standar Nasional Perpustakaan Khusus merupakan acuan minimal untuk menyelenggarakan perpustakaan khusus yang ada di Indonesia. Dengan memenuhi standar ini, diharapkan perpustakaan dapat memberikan layanan yang baik dan berkualitas kepada pemustaka. Perpustakaan khusus ialah perpustakaan yang hanya menyediakan dari satu subjek dan melayani lembaga tertentu. Perpustakaan ini tidak dapat diakses oleh umum. Contoh perpustakaan khusus yaitu ada perpustakaan kedokteran, ada perpustakaan berita, dan perpustakaan hukum. Yang pertama, perpustakaan khusus memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah, memelihara, melestarikan, mendayagunakan informasi dalam bentuk berbagai bahan pustaka. Pustakawan yang ada di perpustakaan khusus adalah spesialis dalam informasi dan berfokus pada penyampaian informasi yang relevan kepada karyawan untuk mendukung tujuan suatu organisasi. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perpustakaan hukum. Perpustakaan hukum adalah fasilitas yang mendukung pendidikan dan praktik hukum, serta menjadi sumber daya utama bagi mahasiswa hukum. Perpustakaan hukum memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran, penelitian, pengembangan keterampilan akademik mahasiswa hukum, membantu mahasiswa hukum menjadi profesional hukum yang kompeten dan berwawasan luas, dan mendukung kinerja peradilan dengan menyediakan bahan referensi yang esensi bagi hakim, dan melayani kebutuhan informasi hukum dari badan-badan pemerintah, lembaga, dan badan legislatif. Pemustaka hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, ada perpustakaan hukum pemerintah dan perpustakaan hukum akademis. Perpustakaan hukum pemerintah melayani kebutuhan informasi hukum dari badan-badan pemerintah, para pegawai, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Perpustakaan hukum akademis yaitu yang melayani kebutuhan informasi hukum dari mahasiswa dan aktivis akademika. Dan yang kedua, ada perpustakaan kesehatan atau medis. Perpustakaan kesehatan atau medis adalah perpustakaan yang dirancang untuk membantu dokter, pekerja profesional di bidang kesehatan, mahasiswa, pasien, konsumen, peneliti medis, dan spesialis informasi dalam mencari kesehatan dan informasi ilmiah untuk memperbaiki, memahami, memperbarui, dan menilai atau mengevaluasi perawatan kesehatan. Perpustakaan medis biasanya ditemukan di rumah sakit, sekolah kedokteran, industri swasta, dan di kantor medis atau asosiasi kesehatan. Perpustakaan medis biasanya memiliki akses ke Medline atau berbagai sumber informasi elektronik, koleksi jurnal cetak dan digital, dan buku-buku referensi. Dan yang ketiga yaitu ada perpustakaan berita. Perpustakaan berita adalah tempat di mana kita dapat menemukan, mengakses, dan mempelajari berita dari masa lalu hingga sekarang, baik itu dalam bentuk digital, fisik, atau kombinasi dari keduanya. Perpustakaan berita memiliki peran penting bagi masyarakat. Dan yang keempat ada perpustakaan perusahaan. Perpustakaan perusahaan adalah perpustakaan khusus yang melayani staf yang ada di suatu perusahaan. Layanan informasi yang disediakan oleh perpustakaan perusahaan menghemat waktu karyawan. Dan dengan menawarkan perpustakaan perusahaan kepada karyawan,
Perusahaan dapat mendorong pembelajaran dan memberi orang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang yang mungkin tidak ditawarkan di tempat lain. Perpustakaan perusahaan juga menawarkan kesempatan bagi karyawan untuk berbagi ide terkait dengan tugas atau pekerjaan atau proyek khusus yang harus diselesaikan. Dan yang kelima yaitu ada perpustakaan kearsipan. Perpustakaan kearsipan ialah tempat penyimpanan dan pengelolaan bahan-bahan unik dan langka yang digunakan untuk penelitian dan dokumentasi sejarah. Perpustakaan dan arsip memiliki perbedaan, di antaranya perpustakaan yaitu berfokus pada peredaran buku dan bahan-bahan lain untuk penggunaan umum. Perpustakaan mengumpulkan dan menyediakan akses ke materi yang diterbitkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan kalau arsip yaitu mengkhususkan diri dalam mengumpulkan dan melestarikan bahan-bahan unik dan langka. Arsip mengumpulkan dan menyediakan akses ke materi yang tidak diterbitkan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan melestarikan memori kelembagaan dan budaya. Standar nasional perpustakaan atau kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkan perpustakaan di Indonesia ada 6 standar, yaitu yang pertama ada standar koleksi, standar prasarana, yang kedua ada standar prasarana, standar pelayanan, standar tenaga, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Standar nasional perpustakaan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas sebagai salah satu tugasnya untuk membina pustakawan di Indonesia. Perpusnas juga melakukan akreditasi untuk memastikan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan. Yang pertama itu ada standar koleksi perpustakaan, yaitu kriteria yang digunakan untuk menyediakan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada standar sarana dan prasarana, maksudnya itu perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana yang ada disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan perpustakaan. Yang ketiga ada standar pelayanan perpustakaan, adalah pedoman penyelenggaraan pelayanan perpustakaan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Berikut beberapa contoh standar pelayanan perpustakaan. Yang pertama itu ada persyaratan. Pemustaka harus memiliki kartu anggota perpustakaan, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua ada sistem dan prosedur. Pemustaka harus mengisi buku tamu, mendatangi meja petugas, menunjukkan kartu anggota, dan menunjukkan buku yang akan dipinjam. Yang ketiga, ada jangka waktu peminjaman. Pemustaka dapat meminjam buku sama maksimal 7 hari. Dan itu ada keamanan dan keselamatan. Ruang perpustakaan yang selalu dijaga ketat oleh petugas. Dan ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yaitu penerapan standar pelayanan yang dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Dan yang terakhir ada sarana dan prasarana. Perpustakaan harus memiliki komputer, meja, kursi, jaringan internet, dan scanner. Kompetensi petugas. Kompetensi petugas harus memahami peraturan perundang-undangan, mampu berkomunikasi secara lisan, dan menguasai prosedur pelayanan. Standar tenaga perpustakaan ialah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pustakawan. Tenaga teknisi pustakawan, tenaga teknisi perpustakaan, kepala perpustakaan, dan tenaga ahli yang di bidang perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan ialah kriteria Standar penyelenggaraan perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan perpustakaan. Standar perpustakaan mencakup beberapa aspek yaitu yang pertama ada aspek koleksi. Perpustakaan harus menyediakan bahan perpustakaan dan berbagai format dan media perpustakaan harus
dan juga harus menambah koleksi buku setiap tahun. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Perpustakaan harus memiliki meja, kursi baca pengunjung, meja dan kursi kerja pustakawan, meja multimedia, dan meja sirkulasi. Perpustakaan juga harus memiliki rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari, katalog, dan lemari yang dapat dikunci. Dan yang ketiga ada tenaga perpustakaan. Perpustakaan harus memiliki tenaga perpustakaan yang memenuhi kriteria minimal kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pelayanan. Perpustakaan harus menyediakan layanan kepada pemustaka minimal 40 jam per minggu atau minimal 5 hari kerja per minggu. Layanan yang disediakan harus berkualitas dan mencakup layanan sirkulasi, layanan referensi, literasi informasi, layanan teknologi, dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir penyelenggaraan. Perpustakaan harus diselenggarakan dengan baik, termasuk dalam hal organisasi perpustakaan, sumber daya manusia, dan cara mendayagunakan perpustakaan. Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dapat dievaluasi melalui proses akreditasi. Perpustakaan yang terakreditasi dapat terakreditasi A yaitu amat baik, B baik, dan yang C cukup baik. Kesimpulan, mempelajari standar nasional perpustakaan khusus memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengelolaan perpustakaan yang efektif dan efisien. Dan secara keseluruhan juga, mempelajari standar nasional perpustakaan khusus membantu kita dalam memahami peran strategis perpustakaan dalam mendukung masyarakat dan institusi melalui pengelolaan dan informasi yang baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.